الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، نوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة شاء. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menunaikan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Semoga amal ibadah kita nantinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa berkumpulnya kita di sini, berhadirnya kita kemari bukan karena kita sehat, bukan karena rumah kita dekat dengan masjid, bukan karena kita punya fasilitas dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama bahwa berhadirnya kita kemari, berkumpulnya kita kemari untuk bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata karena hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam diri kita. Karena seorang hamba apabila ia telah dikekalkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ia akan mampu untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah taala semoga hidayah ini dapat dikekalkan dalam diri kita hingga akhir hayat kita nanti. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau, dengan dakwah beliau, dengan mujahadah beliau, hari ini agama wujud dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan jiran tetangga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam. Karena ini adalah pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Nabi, dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita faham, kita ketahui bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan agama ini bukan dengan mudah. Kita faham semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendakwakan agama ini dengan susah payah, dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Jangankan harta dan diri, nyawa pun beliau relakan untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berseru kepada manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, semoga engkau berjaya. Itu seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, faham, apabila umatku ini mereka mengagungkan kalimat Allah, mendakwakan agama Allah, membesarkan nama Allah, maka mereka akan berjaya, mereka akan bahagia. Selanjutnya, khatib juga berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi khatib sendiri yang menyampaikan, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti kata melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
seperti yang telah Fatih bacakan di ayat tadi di Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 kalau kami tidak silap. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kita ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Apa tugas dan tanggung jawab kita hadirin? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, tu'minuna billah, dan sama-sama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman ini hadirin Allah taala kita tidak bisa sendiri-sendiri. Ayat itu menerangkan, menegaskan bahwa tugas kita ini untuk saling mengajak, untuk saling mengingatkan. Supaya apa hadirin Allah Ta'ala? Supaya kita ada jazbah, ada kekuatan apabila kita diingatkan oleh saudara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, siapa yang pertama kita ingatkan? Yang pertama kita ingatkan adalah kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang orang tua. Yang pertama kita ingatkan adalah anak-anak kita. Hari ini kita tahu bersama bahwa anak-anak kita begitu lalai dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Bahkan mereka rela meninggalkan perintah Allah, mengganggu perintah Allah demi permainan keduniaan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terkadang kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang orang tua tak teringat kepada kita, tak teringat kepada anak-anak kita. Mereka melalaikan perintah Allah, mereka meninggalkan perintah Allah, mereka tidak baca Quran, mereka tidak sholat sunnah Nabi, sholat sunnah kita tidak hiraukan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mengingatkan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila anak-anak kita yang sudah akan balik mereka melalaikan perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, sementara kita bersujud di 5 waktu sehari malam kepada Allah, jangan harap kita akan masuk ke dalam surga. Karena setiap dosa yang dibuat oleh anak-anak kita, dosanya akan mengalir kepada kita. Dosa sholat zuhur dia kerjakan, dia akan mengalir kepada kita. Walaupun dalam hakikatnya kita sudah bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang inilah kelalaian kita. Hari ini kurang kita perhatian kepada anak-anak kita. Jangankan perhatian, kita bertanya kepada mereka pun kadang tidak ada. Wahai anakku, sudahkah engkau sholat? Sudahkah engkau mengerjakan perintah Allah? Sudahkah engkau menunaikan perintah Allah? Terkadang perkara ini pun kita lupa kepada untuk mengingatkan kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita mau selamat dari azab Allah apabila kita orang tua tidak memperhatikan agama mereka, tidak memperhatikan keseharian mereka? Harus kita perhatikan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini terkadang kita sebagai orang tua sibuk dengan beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi anak-anak kita mereka duduk di warung, nongkrong-nongkrong di warung, bahkan lalai-lalai begitu banyak. Kita berkerudung kening tak ada hadirin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertanggung jawab kepada mereka? Ayat itu menerangkan adalah tanggung jawab kita, karena kita sebagai seorang ulil amri minkum, sebagai seorang pemimpin punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang tua punya harus cita-cita yang mulia. Apa cita-cita kita? Kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita didik mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kita ingatkan mereka, kita bawa mereka ke masjid. Apabila kita punya anak-anak yang jauh dari kita, sekarang mudah punya handphone, kita telepon mereka. Wahai anakku, sudahkah engkau sholat di sana? Sudahkah engkau mendoakan bapak ibu di sana? Harus kita selalu ingatkan kepada mereka. Kalau tidak mereka akan lupa, akan lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, barulah kita akan nanti tahu betapa pentingnya seorang anak yang soleh dan soleha
betapa pentingnya doa seorang anak kepada kita sebagai orang tua. Di saat kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, barulah kita akan paham, barulah kita akan mengerti begitu pentingnya seorang anak soleh dan soleha yang harus kita di dalam kehidupan kita. Di saat nanti kita sudah masuk ke dalam kubur, sudah kembali kepada Allah, kita tidak minta lagi kepada anak, wahai anakku, tinggikanlah jabatanmu, raihlah ini dan raihlah itu. Tapi kita hanya meminta, memohon kepada Allah hanya satu doa. Di saat kita masuk ke dalam kubur, mereka menangis darah untuk memohon doa dari kita anak-anak yang soleh-soleh. Dan ini kita harus punya cita-cita. Ini adalah cita-cita yang mulia yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang orang tua. Kenapa hari ini anak-anak kita mereka lalai dari perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah? Karena anjuran Nabi SAW telah kita tinggalkan. Apa perintah Rasulullah? Apabila kita sudah mempunyai anak dan anak kita itu sudah berumur 7 tahun, maka kata Nabi SAW, suruhlah ia sholat, ingatkanlah ia sholat, bawa ia sholat, didik ia perkara sholat, perhatikan baca Qur'annya, cara sholatnya. Hari ini kita lalai, terkadang pun tidak terpikir oleh kita sebagai orang tua. Dan Nabi SAW berkata lagi, apabila nanti kita sudah punya anak yang sudah berumur 10 tahun, apabila ia meninggalkan sholat, maka kata Nabi SAW, maka rotanlah. Merotan di sini bukan kita memberikan pelajaran dengan kekerasan kepada mereka, tidak. Merotan di sini kita mengingatkan kepada mereka bahwa kewajiban kepada Allah itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Apapun kesibukan kita, apapun profesi kita, harus kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala di saat telah tiba datang. Apabila kita tertibkan seperti ini, anak-anak kita yang sudah masih kecil kita bawa ke masjid umur 10 tahun, kita ingatkan mereka, pasti mereka akan mau, akan mendoakan kita sebagai orang tua. Karena di saat nanti kita kembali kepada Allah, mereka pun tahu, mereka faham, orang tuaku dulu mengingatkanku seperti ini, orang tuaku dulu membicarakan seperti ini kepadaku. Mereka tahu anak-anak yang sudah dididik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Di saat kita kembali kepada Allah, dia bukan bersedih, bukan mengeraskan air mata, tapi dia siapkan doa. Dia paham, dia tahu bahwa orang tuaku ini bukan kesedihan yang dia minta, bukan tangisku yang dia minta, tapi yang minta dariku hanyalah doa. Sehingga anak yang sudah kita didik tadi, dia akan ambil air wudu, melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, telah Engkau panggil orang tuaku, telah kembali kepadamu. Hari ini hamba memohon, meminta kepadamu, maka ringankanlah azab kuburnya. Hari ini apabila kita didik seperti ini kepada anak-anak kita, mereka akan faham, mereka akan mendoakan kita. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan apabila ini kita tinggalkan, tidak kita tertibkan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, jangan harap anak-anak kita akan mau mendoakan kita. Karena dosa yang anak-anak kita tinggalkan, yang mereka kerjakan, akan mengalir kepada kita. Perkara ini harus kita kerjakan, harus kita saling bahu-membahu untuk saling mengingatkan masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita seorang pemimpin, seorang orang tua yang memang betul-betul cinta dan sayang kepada anak-anak kita, mari kita lihat mereka, kita kontrol mereka, kita ingatkan kepada mereka. Kalau kita punya kesibukan sana sini, kita datangkan ustaz-ustaz kepada mereka, kita panggil kepada mereka untuk mengajarkan mereka ilmu agama, untuk memberikan mereka ilmu agama. Mungkin kita punya kesibukan, kita tidak sempat mengajarkan ilmu agama kepada anak kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Belum lagi dosa seorang istri yang kita tinggalkan apabila kita telah kembali kepada Allah. Terkadang kita sudah sholat 5 waktu, tapi istri kita keluar rumah, mereka tak menutup aurat, mereka tak memakai jilbab. Baginda Nabi SAW suatu ketika pernah duduk dengan para sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, kenapa di kalangan umatmu kaum wanita yang banyak masuk ke dalam neraka? Nabi SAW terdiam dan lalu menjawab pertanyaan para sahabat Nabi SAW. Baginda Rasulullah SAW menjawab,
wahai sahabatku, ketahuilah bahwa umatku akhir zaman, khususnya kaum wanita, mereka dimasukkan ke dalam neraka karena semasa hidup mereka di dunia mereka berpakaian tapi telanjang. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Lalu sahabat bertanya, apa maksud tujuannya ya Rasulullah mereka berpakaian tapi telanjang? Mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mereka menampakkan bentuk tubuh-tubuh mereka, sehingga dikarenakan itulah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Istri kita keluar rumah tak tutup aurat, dosa akan mengalir kepada kita seorang suami. Anak perempuan kita yang sudah akil balik keluar rumah tak menutup aurat dengan sempurna, dosa pun akan juga kita timbul sebagai seorang orang tua. Nanti di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pemimpin. Karena di yaumil akhir kelak nanti dari kita sebagai seorang orang tua 100 alasan, sementara dari anak-anak kita nanti di yaumil akhir 1000 jawaban dari mereka. Hari ini apabila kita punya anak-anak yang meninggalkan sholat, dalam hakikatnya, zahirnya mereka berdosa, tapi dalam hakikatnya kita orang tua juga berdosa. Karena apa? Karena dosa yang mereka buat bersama kita. Hari ini kita tidak takut meninggalkan sholat, anak-anak kita tidak takut meninggalkan sholat. Padahal kita tahu bersama bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Satu sholat maghrib saja kita tinggalkan, masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dosanya ma'udzubillah seperti kita menggauli ibu kandung kita sendiri apabila kita meninggalkan sholat maghrib secara sengaja. Itulah dosa, itulah ganjaran dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama adalah dosa yang sangat besar. Hal ini pun terkadang buat sepele bagi kita. Kita sepelekan perintah Allah. Azan datang berkumandang, kita duduk-duduk di rumah saja, duduk-duduk di warung, banyak kelalaian-kelalaian. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hidup kita ini diibaratkan seperti es batu. Es batu itu dipakai nggak dipakai habis. Seperti itu juga umur kita ini, masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa kita sadari dalam hakikatnya, setiap hari kita semakin dengan kubur. Persiapan apa yang telah kita buat? Persiapan apa yang telah kita persiapan apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari ini tanpa terasa kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Bulan 6 kemarin sudah berpulang lagi 1 bulan umur kita tanpa kita sadar. Sejauh mana kita telah membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah sholat. Apabila kita ingin bahagia, seorang orang tua, seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga, apabila ia ingin bahagia, maka dia amalkan agama, dia ajak anak istrinya untuk amalkan agama, sehingga di dalam rumah tangga tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, ketentraman. Anak-anak Allah akan lahirkan menjadi anak yang soleh-soleha. Rezeki Allah Subhanahu wa taala akan hantar, keberkahan umur Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Begitu juga seorang kabir misalnya, apabila masyarakatnya diajak untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah, berubudiah kepada Allah, dia akan mengalami hal yang sama. Dia akan juga mendapatkan kebahagiaan, masyarakat dia akan bahagia, akan tentram, akan damai. Keberkahan-keberkahan dari langit Allah Subhanahu wa taala pun akan turunkan. Begitu juga seorang kecil apabila ia ajak masyarakatnya untuk taat kepada Allah, akan juga mengalami hal yang sama. Maka untuk itu, masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam khutbah yang singkat ini, khatib yang menyampaikan ini terutama untuk diri pribadi khatib sendiri dan untuk kita semua, karena ayat itu menegaskan kita punya tanggung jawab untuk saling ingat mengingatkan kepada amal-amal agama. Karena apa? Karena kampung akhirat hari ini belum kita tahu, hanya cerita saja. Tapi setelah kita kembali kepada Allah, barulah akan nyata. Kehidupan dunia akan menjadi cerita, kehidupan akhirat akan menjadi nyata. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Apabila kita lalai dengan kehidupan dunia yang sesaat ini, yang sementara ini, siapa yang akan merugi? Kita akan sendiri yang akan merugi. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Hadirin jamaah dengan rahimakumullah. Jangan sampai gara-gara aktivitas kita tinggalkan baca Quran. Jangan sampai gara-gara aktivitas kita tinggalkan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Mari kita banyak doa, baca doa, saya beristighfar. Itu anjuran Rasulullah. Apabila kita baca di siang hari dan siang hari kita akan mati, kita kembali kepada Allah, maka surga telah menanti kita. Dan apabila kita meninggal di malam hari dan kita baca saya beristighfar itu di malam hari, kita kembali kepada Allah, surga pun telah menanti kita. Begitu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai selesai itu doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu supaya hidayah dikekalkan dalam diri kita. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada diri pribadi khatib sendiri yang menyampaikan. Allah surah innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله نوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.